Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Kaum muslimin wal muslimat dan para pendengar Radio Al-Bayan dimanapun Anda berada, alhamdulillah dan puji yang tiada terkira senantiasa kita sanjungkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas nikmat-nikmat yang tiada pernah terhenti di setiap helaan nafas kita semua. Setiap nafas adalah nikmat. Maka Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kalian tidak bisa menghitung-hitungnya. Dan atas setiap nikmat-nikmat ini hendaklah kita menyanjung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah sekalian, tidak ada sanjungan terbaik untuk Allah lebih daripada sanjungan yang digunakan Allah untuk dirinya, yaitu alhamdulillah. Jadi walau para pujangga-pujangga, para penyair-penyair semuanya bekerja sama untuk menciptakan bait-bait pujian untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala, niscaya pujian yang paling indah dan paling agung untuk Allah adalah alhamdulillah. Jemaah sekalian, alhamdulillah adalah pujian terbaik dan teragung. Maka kita lihat misalnya para nabi-nabi, merekalah yang paling memahami Allah, dan merekalah orang yang paling menghargai nikmat Allah. Ternyata mereka memuji Allah dengan alhamdulillah. Kita lihat misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa laqad atayna Dawuda wa Sulaimana ilman wa qala alhamdulillah alladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Sungguh kami telah memberi ilmu kepada Daud dan Sulaiman. Wa qala, lalu keduanya mengatakan alhamdulillah. Jemaah sekalian, sebelum saya lanjut, kita semua tahu bahwa Sulaiman alaihissalam dan ayahnya adalah penguasa, raja. Di sisi lain kedua nabi ini juga konglomerat, kaya raya. Tapi ketika Allah berbicara tentang keduanya, yang dibicarakan Allah tentang keduanya adalah sesuatu yang paling berharga, yaitu ilmu. Allah tidak membicarakan Daud dan Sulaiman dalam kaitannya dengan sebagai penguasa atau sebagai konglomerat. Kekuasaan ataupun harta dan materi tidak berarti bagi Allah. Maka nikmat yang Allah bicarakan terkait dengan kedua nabi ini adalah nikmat terbaik yang pernah Allah beri, yaitu ilmu. Allah berfirman, wa laqad atayna Dawuda wa Sulaimana ilma. Baik jemaah sekalian, lantas sanjungan apa yang diucapkan kedua nabi ini atas nikmat terbaik, yaitu ilmu? Jawabannya Allah berfirman,
wa qala alhamdulillah. Keduanya kemudian berucap menyanjung Allah dengan alhamdulillah. Kita lihat bahwa para nabi-nabi menyanjung Allah Subhanahu wa taala dengan alhamdulillah. Bahkan jemaah sekalian, di antara nabi yang paling mulia adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Seorang nabi yang dijuluki oleh Allah dengan Khalil, wattakhadallahu Ibrahim khalila. Dan Allah tabaraka wa taala mengangkat dan menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullah mengatakan bahwa cinta memiliki 10 tingkatan. Tingkatan cinta yang paling tinggi adalah khalil atau khullah. Nah, lantas kalimat apa yang diucapkan oleh Khalilullah Ibrahim saat memuji Allah, saat menyanjung Allah? Jawabannya adalah alhamdulillah. Ibrahim alaihissalam berkata seperti difirmankan Allah, alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismail wa Ishaq. Alhamdulillah untuk Allah yang telah memberiku Ismail dan Ishak di usia tuaku. Memiliki anak di usia produktif nikmat. Tapi memiliki anak di saat usia tua, ini tentu nikmat yang luar biasa sekali. Andai kata Ibrahim alaihissalam mengucapkan alhamdulillah untuk kehadiran putra-putri di usia produktif, tentu saja tidak salah. Tetapi anak yang dimiliki, yang menjadi kebahagiaan Ibrahim alaihissalam adalah anak yang luar biasa. Karena keduanya lahir alal kibar. Di saat Ibrahim alaihissalam telah memasuki usia tua, istrinya telah memasuki usia menopause. Ketika segalanya nampak begitu ketika segalanya nampak mustahil, di saat seperti ini Allah berikan nikmat anak. Alangkah besar bahagia dalam jiwa Ibrahim alaihissalam. Lantas sanjungan apa yang disampaikan Ibrahim untuk kebahagiaan yang nyaris mustahil terjadi ini? Ibrahim alaihissalam ternyata mengucapkan alhamdulillah. Yang ketiga, ketika orang-orang baik, orang-orang bertakwa, hamba-hamba pilihan ini betul-betul setelah sampai di surga, nikmat yang seperti dikatakan Nabi SAW, ma la ainun ra'at, wa la udhunun sami'at, wa la khatra ala qalbi bashar. Surga itu nikmat yang enggak pernah terpandang oleh mata, enggak pernah terdengar oleh telinga, bahkan tidak pernah terlintas dalam hayalan. Apapun yang masih bisa Anda bayangkan tentang surga, itu bukan surga. Karena surga itu di luar batas kemampuan imajinasi manusia. Artinya bahwa nikmat surga ini nikmat di luar bayangan dan hayalan manusia. Nah, saat orang-orang bertakwa memasuki surga, mereka betul-betul telah berada di negeri nikmat itu. Dengan kalimat apakah mereka menyanjung Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya alhamdulillah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Surat Yunus. Jadi para penghuni surga menyanjung Allah atas nikmat luar biasa ini dengan alhamdulillah. Baik. Para nabi-nabi menyanjung Allah dengan alhamdulillah. Khalilullah menyanjung Allah dengan alhamdulillah. Penghuni surga menyanjung Allah dengan alhamdulillah. Yang keempat, Allah pun menyanjung dirinya dengan alhamdulillah. Allah berfirman, alhamdulillahi rabbil alamin. Maksud saya jamaah sekalian dan para pendengar Radio Al-Bayan, bahwa tidak ada lagi sanjungan teragung untuk yang maha agung melebihi alhamdulillah. Nah, oleh sebab itu, untuk setiap nikmat, untuk setiap anugerah, ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Dan
sore hari ini Allah Tabaraka wa Ta'ala mengumpulkan kita dalam satu nikmat yang luar biasa. Nikmat menggali ilmu, mencari ilmu. Dan ilmu yang sedang kita bicarakan pun alhamdulillah ilmu yang luar biasa, yaitu tentang Asmaul Husna. Jamaah sekalian yang saya hormati, kajian Asmaul Husna kita sore ini terkait dengan satu nama yang begitu populer bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah nama yang agung, yang begitu akrab dengan kita semua, yaitu nama Ar-Rabbu. Nama Ar-Rabbu. Maka dalam Al-Quran Allah berfirman, Alhamdulillahi Rabbi. Jadi Rabb adalah salah satu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah sekalian yang saya hormati, apa pengertian Ar-Rabbu? Ar-Rabbu atau Rabb artinya adalah yang maha memelihara dan maha memiliki. Yang maha memelihara dan maha memiliki. Yang maha memelihara, itulah makna harfiah dari kalimat Ar-Rabbu. Jemaah sekalian, mari kita lihat komentar-komentar ulama-ulama kita terkait dengan penafsiran Ar-Rabb. Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan Ar-Rabbu artinya adalah yang maha memelihara manusia, yang maha memelihara seluruh ciptaannya dengan aneka nikmat dan dengan aneka aturan-aturan. Berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala memelihara seluruh ciptaannya dengan dua hal. Yang pertama, Allah memelihara kita dengan nikmat-nikmat. Allah memelihara kita dengan nikmat. Tidak satu pun ciptaan Allah yang menerima kehidupan dari Allah, melainkan Allah pun telah menyiapkan rezeki untuknya. Setiap ciptaan yang diberi kehidupan, berarti Allah telah mempersiapkan nikmat untuknya dalam rangka memelihara dirinya. Jadi inilah bentuk pemeliharaan yang pertama. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memelihara dengan nikmat. Allah memelihara dengan nikmat kesehatan, dengan nikmat perlindungan, dengan nikmat materi, dan lain-lain. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala memelihara kita dengan berbagai aturan dan peraturan. Allah gariskan peraturan-peraturan, dan itu semuanya tidak lepas. Tidak lepas dari konteks rububiyah. Tidak lepas dari konteks pemeliharaan kita. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, La ta'kulur riba. Jangan kalian makan riba. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, La taqrabuz zina. Jangan kalian menghampiri zina. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Wa qulu linnasi husna. Ucapkanlah kebaikan kepada orang-orang. Nah, semua aturan-aturan Allah ini dalam rangka memelihara manusia. Jemaah sekalian yang saya hormati, maka Allah memelihara kita dengan nikmat, dan yang kedua Allah pun memelihara kita dengan aturan. Jemaah sekalian, Allah Tabaraka wa Ta'ala memelihara kita dengan kehendaknya, bukan dengan kehendak kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala memelihara kita dengan kehendak Allah, bukan dengan kehendak kita sebagai manusia. Dan kita wajib bersyukur bahwa Allah memelihara kita dengan keinginannya, bukan dengan keinginan kita. Kenapa? Keinginan kita adalah hasil dari pikiran kita yang terbatas. Banyak hal yang kita inginkan, tetapi esok lusa ternyata keinginan-keinginan ini justru tidak baik bagi kita. Maka jamaah sekalian, banyak rencana-rencana kita yang gagal. Lalu kemudian kita kecewa berat, tetapi setelah waktu berjalan sekian lama, ternyata kekecewaan hari ini pada akhirnya kita syukuri.
Kenapa terbatas sekali jangkauan kita menembus waktu masa depan kita? Yang kita inginkan sekarang adalah apa yang menurut kita sekarang ini baik bagi kita. Sementara Allah Subhanahu wa taala melihat kehidupan kita esok hari, kehidupan kita minggu depan, bulan depan dan selanjutnya. Dan Allah Maha tahu bahwa kemampuan berpikir kita tidak mampu menembus batas-batas waktu itu. Kemampuan berpikir kita terbatas. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala tidaklah memelihara kita dengan keinginan kita, tetapi dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, kita masih terngiang-ngiang dengan peristiwa kecelakaan pesawat AirAsia yang naas beberapa waktu lalu. Yang menarik dari peristiwa ini bahwa konon ada sekitar 10 penumpang yang gagal terbang. Gagal terbang bukan karena mereka sebenarnya terlambat dalam perjalanan, tetapi karena schedule take off pesawat yang berbeda dari biasanya, lebih cepat dari waktu yang seharusnya. Sehingga ke-10 penumpang ini mau tak mau harus menerima kenyataan bahwa mereka tidak bisa ikut terbang. Jemaah sekalian, apa yang Anda bayangkan tentang perasaan ke-10 orang ini? Jawabannya sederhana, bahwa mereka emosi, mereka benci, mereka dongkol. Itulah yang terjadi dalam suasana seperti itu. Tetapi beberapa saat kemudian, entah 1 jam atau beberapa saat kemudian, AirAsia kemudian mengeluarkan pernyataan bahwa pesawat mereka mengalami keadaan nahas. Sekarang coba Anda pikirkan keadaan 10 penumpang yang tadi emosi, yang tadi marah, yang tadi dongkol, mengeluarkan pernyataan-pernyataan kasar penuh dengan emosional. Mereka yang tadinya emosi sekarang mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda lihat jarak antara emosi dan benci mereka dengan alhamdulillah hanya 1 jam sekian. Hanya antara 1 jam. Sejam yang lalu mereka bicara dengan penuh marah, mereka emosi meluap-luap, meledak-ledak. Tapi sekarang coba lihat, mereka bersyukur, alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Inilah manusia. Kemampuan kita untuk melihat dan mengetahui apa yang terkandung di dalam waktu. Waktu 1 jam lagi, waktu esok hari, waktu bulan depan, minggu depan, dan selanjutnya. Kita tidak tahu apa yang terkandung oleh waktu untuk jalan kehidupan kita. Maka banyak hal kegagalan yang banyak kekecewaan kita terhadap sejumlah kegagalan. Tetapi kemudian kegagalan ini kita syukuri. Kegagalan ini kemudian kita puji, kita sanjungkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita sering menginginkan sesuatu, ternyata gagal. Beberapa saat kemudian kita berpikir untung gagal. Bayangin kalau nggak gagal, akan begini, akan begitu. Yang ingin saya sampaikan jemaah sekalian, bahwa Allah yang maha bijaksana dan maha mengetahui segalanya, tidaklah memelihara manusia ini dengan keinginan manusia. Allah Tabaraka wa Ta'ala tidaklah memelihara kita sesuai dengan kehendak kita. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memelihara kita sesuai dengan keinginan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan ini wajib kita syukuri. Karena Allah Ar-Rahman, karena Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Razzaq yang maha memberi rezeki, yang maha menyayangi, yang maha mengetahui, yang maha bijaksana. Karena Allah maha segala-galanya, maka kehendak Allah untuk jalan hidup kita itulah yang terbaik dibanding kehendak kita sendiri. Bahkan jemaah sekalian, Allah lebih mencintai diri kita ketimbang kita sendiri. Tanpa Allah, bahkan kita tidak akan bisa mencintai diri kita secara tepat. Coba lihat orang-orang kafir yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak tahu iman, tidak tahu Islam, tidak tahu kebenaran yang bersumber dari wahyu.
lihat bagaimana mereka mencintai diri mereka. Mereka mencintai diri, mereka pergi ke diskotik-diskotik. Mereka mencintai diri dengan mencari kepuasan-kepuasan yang keji. Kenapa? Begitulah apresiasi cinta mereka terhadap diri mereka. Ternyata jamaah sekalian, tanpa Allah Subhanahu wa taala seseorang bahkan tidak mampu mencintai dirinya dengan benar. Tidak mampu mencintai dirinya dengan cara yang pas. Oleh sebab itu tadi saya katakan bahwa Allah lebih mencintai kita ketimbang diri kita sendiri. Bahkan jamaah sekalian, kita tidak mampu mencintai diri kita seperti seharusnya tanpa bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu kandung kita adalah orang yang begitu gigih menyayangi dan memelihara kita. Tetapi Allah Subhanahu wa taala lebih memelihara kita ketimbang ibu kandung kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "La ta'khudhuhu sinatu wa la naum." Sebelumnya Allah berfirman, "Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatu wa la naum." Allah, tidak ada ilah yang layak disembah dengan penuh kebenaran kecuali Dia. Siapa Allah? Al-Hayyul Qayyum, yang maha hidup. Al-Qayyum, maha mengurus. Maha hidup dan maha mengurus. Berikutnya Allah berfirman, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah tidak mengalami ngantuk, juga tidak mengalami tidur. Ayat ini, la ta'khudhuhu sinatu wa la naum, terkait dua asmaul husna sebelumnya. Al-Hayyu, Allah maha hidup. Seperti apa kehidupan Allah? Kehidupan Allah adalah kehidupan tiada ngantuk dan tiada tidur. Setiap yang ngantuk dan tidur pasti mengalami kematian. Ketika Nabi kita alaihi salatu wassalam ditanya, "Ya Rasulullah, ahlul jannati ayanamuhum?" Ya Rasulullah, penghuni surga apakah ada yang tidur? Kata Nabi SAW, "An-naumu akhul maut." Tidur itu adalah saudara kembar kematian. Seakan-akan Nabi mengatakan, setiap yang tidur pasti akan mati. Di surga tidak ada orang mati, maka tidak ada pula orang yang tidur. Kenapa tidak ada yang tidur? Kehidupan surga adalah kehidupan yang sesungguhnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun." Sesungguhnya kehidupan akhirat surga lahiyal hayawan, itulah hidup yang sesungguhnya. Kenapa hidup surga adalah hidup yang sesungguhnya? Karena hidup surga adalah hidup tanpa mati. Tidak ada orang mati di surga. Tidak usah nyari pemakaman TPU, ya nggak ada di sana. Ya, kehidupan di sana adalah kehidupan abadi. Oleh karena kehidupan surga, kehidupan abadi, kehidupan tanpa batas waktu usia, maka Nabi SAW mengatakan tidak ada penghuni surga yang mengalami tidur. Jadi Allah maha hidup, kehidupan Allah adalah la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Al-Qayyum, Allah maha mengurus. Bagaimana Allah mengurus? La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Allah mengurus seluruh ciptaannya tanpa Allah ngantuk dan tanpa Allah tertidur. Yang ingin saya garis bawahi jemaah sekalian, ibu kita adalah orang yang paling giat bersungguh-sungguh memelihara kita siang dan malam. Di waktu bangun dan bahkan di waktu tidur kita. Nyaris kita tidak pernah lepas dari perhatian orang tua. Namun demikian jemaah sekalian, apabila ibu kita tidur atau ibu kita ngantuk, maka kita lepas dari perhatian mereka. Jadi saat dia terbangun, satu detik pun perhatian tidak pernah lepas dari si buah hati. Tapi begitu ia tertidur, dia menjadi lemah. Si buah hati akhirnya lepas dari perhatian sang ibu. Anda dengar sekitar setahun lalu satu berita di Jakarta, seorang ibu atau seorang bayi meninggal saat disusui oleh ibunya. Rupa-rupanya si ibu ini menyusui bayinya sambil berbaring. Begitu ia ngantuk, tertidur, ibu tak sadar dia tengkurap. Akhirnya dia menutup
hidung anaknya. Anaknya kehabisan udara, meninggal sementara ibunya tertidur pulas. Anak ini justru mati di dalam kasih sayang ibunya. Ibunya menyayangi, maka ibunya menyusui. Tapi saat ibu memberikan pemberian terbaik kepada anaknya, justru di saat itulah anak ini mengalami kematian. Yang ingin kita jelaskan jamaah sekalian, betapapun seorang ibu sangat memperhatikan anaknya, namun perhatian itu hilang saat ia sedang tertidur. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang Maha memelihara, Ar-Rabb. Allah Subhanahu wa taala Al-Qayyum yang Maha mengurus. Bagaimana Allah mengurus dan memelihara? La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah tidak pernah tidur, bahkan Allah pun tidak pernah ngantuk. Begitulah Allah mengurus, begitulah Allah memelihara. Oleh sebab itu, pemeliharaan Allah terhadap kita jauh lebih maksimal ketimbang pemeliharaan ibu kita. Baik jemaah sekalian dan para pendengar Radio Al-Bayan, mari kita lihat Asmaul Husna apa saja yang selalu mendampingi Ar-Rabb. Ini perlu untuk diketahui dalam kita melakukan studi Asmaul Husna. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah ta'ala, beliau memiliki satu kaidah yang sangat cerdas tentang penggandengan Asmaul Husna. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, Asmaul Husna yang digandengkan memiliki makna penggandengan. Sehingga apabila Asmaul Husna digandeng dua, maka akan muncul tiga makna. Makna pertama dan kedua adalah makna secara mandiri, lalu makna yang ketiga adalah makna penggandengan. Kita ambil contoh misalnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Wahidul Qahhar. Allah Maha Esa, Al-Qahhar, Allah Maha mengalahkan. Sudah berapa makna? Dua. Al-Wahid maknanya Esa, Al-Qahhar maknanya mengalahkan. Muncul makna yang ketiga karena kedua Asmaul Husna ini digandengkan. Apa makna yang ketiga? Allah mengalahkan segalanya dengan bersendiri. Muncul makna yang ketiga. Contoh lain misalnya, Allah Subhanahu wa taala sering menggandengkan Al-Aziz dengan Ar-Rahim. Secara khusus apabila Allah bercerita tentang azab yang menimpa orang-orang kafir, saat yang sama ada orang beriman yang diselamatkan. Jadi ada dua kelompok, kelompok yang hancur, kelompok yang selamat. Biasanya akhir cerita seperti ini ditutup dengan Asmaul Husna, Al-Aziz, Ar-Rahim. Aziz Maha Perkasa, Ar-Rahim Maha Penyayang. Allah Maha Perkasa untuk kalian orang-orang kafir yang durjana, maka kalian tewas. Tetapi Allah Maha Penyayang untuk orang-orang beriman yang diselamatkan. Nah, penggandengan Al-Aziz dan Ar-Rahim terjadi beberapa kali dalam Al-Quran. Sesuai dengan kaidah Imam Ibnu Qayyim, apabila ada dua Asmaul Husna yang digandengkan, berarti dia memiliki tiga makna. Makna yang pertama adalah makna mandiri, makna kedua makna mandiri, lalu makna yang ketiga adalah makna penggandengan. Al-Azizur Rahim, mari kita lihat. Makna pertama Al-Aziz, perkasa. Ar-Rahim Maha Penyayang. Sudah dua makna. Makna yang ketiga apa? Allah Maha Perkasa. Allah Subhanahu wa taala Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Jadi keperkasaan Allah adalah keperkasaan untuk menyayangi. Dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala tidak terpisah dari keperkasaannya. Banyak orang yang perkasa tapi tidak memiliki jiwa penyayang. Banyak orang yang penyayang tapi lemah, tidak perkasa. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala? Allah perkasa, saat yang bersamaan Allah pun penuh kasih sayang. Allah penuh kasih sayang, saat yang sama Allah Subhanahu wa taala Maha Perkasa. Berarti kasih sayang Allah tidak bisa digagalkan siapapun karena Allah perkasa dalam menyayangi. Coba lihat manusia. Yakub alaihi salam ingin menyayangi Yusuf. Tetapi Yakub bukan Al-Aziz, perkasa dalam kasih sayangnya. Maka kasih sayang Yakub digagalkan oleh saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi salam.
Kenapa seperti itu? Manusia kadang-kadang rahim tetapi Al-Aziznya tidak maksimal. Maka Yakub tidak mampu lagi menyayangi Yusuf karena kasih sayangnya telah dihentikan oleh anak-anaknya yang lain. Bagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala? Apakah Allah dalam menyayangi ciptaannya, dalam menyayangi hambanya, adakah kasih sayang Allah bisa digagalkan oleh pihak lain? Tidak. Kenapa? Karena Allah Al-Aziz, Al-Azizur Rahim. Allah Maha Perkasa dan Allah Maha Menyayangi. Allah penuh kasih sayang dalam keperkasaannya. Sehingga kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dapat digagalkan siapapun karena Allah Al-Aziz Maha Perkasa. Jadi jemaah sekalian, ini sekali lagi analisa yang sangat tajam dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, bahwa setiap kali Allah menggandengkan dua Asmaul Husna berarti dia memiliki tiga makna. Makna pertama dan makna kedua adalah makna masing-masing Asmaul Husna. Lalu makna yang ketiga adalah makna dari hasil penggandengan. Nah baik, mari kita lihat Ar-Rabbu ini oleh Allah digandengkan dengan Asmaul Husna apa saja. Baik, yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggandengkan Ar-Rabbu dengan Ar-Rahman. Allah menggandengkan Ar-Rabbu dengan Ar-Rahman. Kita lihat misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahumar Rahman. Yang maha memelihara langit dan bumi adalah Ar-Rahman. Lihat dalam ayat ini, Allah sebutkan di awal Rabb, lalu Allah sebutkan berikutnya Ar-Rahman. Allah gandengkan. Kenapa Allah gandengkan Ar-Rabbu dengan Ar-Rahman? Agar Anda tahu bahwa Allah memelihara penuh dengan kasih sayang. Allah memelihara penuh dengan kasih sayang. Yang kedua, Rabbu juga digandengkan dengan Ar-Rahim. Yaitu dalam ayat yang insya Allah populer sekali buat antum semua. Satu ayat dalam surat Yasin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Salamun qawlam mir Rabbir Rahim. Salam, ucapan selamat. Qawlan merupakan ucapan dari Rabb Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Coba lihat dalam ayat, Allah menyebutkan Rabb bergandengan dengan Ar-Rahim. Rabb artinya maha memelihara, Ar-Rahim artinya yang maha menyayangi dengan kasih sayang khusus. Ini berarti bahwa dalam pemeliharaannya Allah Tabaraka wa Ta'ala memelihara penuh dengan kasih sayang. Baik, berarti sudah ada dua Asmaul Husna yang mendampingi Ar-Rahman. Mendampingi Asmaul Husna Ar-Rabb. Berikutnya Asmaul Husna yang juga mendampingi Asmaul Husna Ar-Rabb adalah Ghafur. Ini Asmaul Husna yang ketiga mendampingi Ar-Rabb adalah Ghafur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang baik dan Rabb Ghafur, yang maha memelihara pun Ghafur, penuh ampun. Anda lihat dalam ayat ini digandengkan antara Rabb dengan Ghafur. Makna penggandengannya apa? Bahwa dalam memelihara Allah Subhanahu wa Ta'ala penuh ampun. Maka Anda lihat, manusia inilah yang kasat mata kita lihat. Manusia yang setiap detiknya dalam pemeliharaan Allah ternyata tidak bisa menahan diri dari maksiat. Andai setiap maksiat Allah hukum, apa jadinya manusia? Tidak ada lagi manusia di atas muka bumi ini. Akan tetapi Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbun Ghafur, yang maha memelihara dan maha pengampun. Karena Allah maha memelihara, maha pengampun dalam pemeliharaannya. Allah memelihara kita dengan ampunannya.
maka kita salah, diabaikan, seakan-akan diabaikan oleh Allah. Sering sekali mulut kita dusta, sering sekali mata kita hianat, sering sekali kita melakukan maksiat. Tapi ini semua seakan-akan diabaikan oleh Allah. Kenapa? Karena yang maha memelihara, Allah tabaraka wa ta'ala, memelihara dengan penuh keampunan. Kalau kita manusia enggak, kita memelihara dengan sedikit ampunan. Maka orang yang kita pelihara begitu udah jahat langsung kita usir, pergi sana kapok bersama kamu. Ya, cari orang tuamu selain aku. Nah, itulah manusia memelihara. Manusia memelihara dengan ampunan dan maaf yang sangat sedikit sekali. Tapi bagaimana Allah tabaraka wa ta'ala? Rabbun ghafur. Allah memelihara dengan penuh keampunan. Baik. Asmaul Husna berikutnya yang mendampingi Ar-Rabbu adalah Al-Ghaffar. Adalah Al-Ghaffar. Misalnya dalam surat Sad ayat 66, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma Al-Azizul Ghaffar. Rabb yang maha memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, Al-Azizul Ghaffar. Maha perkasa, lagi maha pengampun. Allah sebutkan di awal Rabb, lalu Allah sebutkan di akhir Al-Ghaffar. Menunjukkan bahwa Allah memelihara seluruh ciptaannya penuh dengan ampunan. Makanya kita bernapas lega, walaupun kita tidak henti-hentinya maksiat. Makanya kita tetap bisa tersenyum, tertawa, walaupun kedurhakaan tidak berhasil dihentikan dalam banyak masalah. Kenapa? Allah tabaraka wa ta'ala memelihara dengan penuh ampunan. Nah, masih pada ayat 66 surat Sad itu ada Asmaul Husna lain yang mendampingi Ar-Rabb, yaitu Al-Aziz. Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma Al-Azizul Ghaffar. Yang maha memelihara langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya, Al-Aziz yang maha perkasa. Ini berarti bahwa Allah memelihara makhluknya penuh dengan keperkasaan. Jadi Anda nggak usah takut jika yang memelihara Allah. Karena yang memelihara Anda adalah Aziz yang maha perkasa. Tapi kalau yang memelihara Anda adalah manusia yang lemah, Anda perlu takut dalam pemeliharaan manusia. Ini orangnya lemah, ini kemampuannya terbatas. Dipelihara oleh orang yang lemah hati, tentu pasti selalu dibayang-bayangi ketakutan. Tetapi seorang manusia yang dipelihara oleh Al-Aziz yang maha perkasa, tentu dia betul-betul akan terjamin. Akan terjamin oleh Ar-Rabb, karena Ar-Rabb yang maha memeliharanya adalah Al-Aziz yang maha perkasa. Baiklah jemaah sekalian dan para pendengar Radio Al-Bayan, itulah Asmaul Husna yang mendampingi Ar-Rabb. Jadi yang pertama tadi adalah Ar-Rahman, yang kedua adalah Ar-Rahim, yang ketiga adalah Al-Ghafur, yang keempat adalah Al-Ghaffar, yang kelima adalah Al-Aziz. Nah, apabila Anda memperhatikan kelima Asmaul Husna yang mendampingi Ar-Rabb ini, niscaya Anda akan memiliki gambaran yang lebih mendalam tentang tafsir Ar-Rabb. Allah maha memelihara. Seperti apa pemeliharaan Allah? Allah maha memelihara dengan penuh keperkasaan. Allah memelihara penuh dengan ampunan. Allah memelihara penuh dengan kasih sayang. Dari mana Anda tahu itu semua? Jawabannya adalah dari penggandengan tadi. Ya, maka jemaah sekalian yang saya hormati, ini satu hal yang mutlak dilakukan saat kita melakukan studi Asmaul Husna, bahwa kita perlu tahu Asmaul Husna apa saja yang dalam Al-Quran digunakan mendampingi Asmaul Husna tertentu. Karena pendampingan ini memberikan makna yang lebih mendalam, tafsir yang lebih luas tentang Asmaul Husna tertentu.